dunia yang sekarang, baik itu mikro maupun makro ya, yang tertutup jadi terbuka semua. Belum lagi perkembangan dari kemajuan teknologi informasi ya, sehingga banyak mempengaruhi daripada kegiatan bisnis, khususnya juga akhirnya juga dampak kepada brand. Nah, oleh karena itu, karena peta persaingan tidak hanya lagi menjadi berskala lokal ataupun nasional, sudah menjadi skalanya internasional. Ya. Nah, untuk itu kami juga sesuai dengan pembicaraan dengan prinsip. Ya. Kita karena nasional itu kan di Indonesia memang sudah begitu kuat, tapi kalau di dunia itu Panasonic sebetulnya. Makanya untuk bisa menjawab tantangan, untuk kita bisa mampu bersaing dengan perubahan yang begitu cepat, kita menggunakan brand yang Panasonic yang lebih dikenal di dunia daripada nasional. Visi apa lagi Pak yang akan dibangun dengan perubahan brand ini? Visi korporasi yang dibangun. Visi korporasi. Nah, visi korporasi kita tentu kita ingin dengan perubahan ini kita ingin menjadi nomor satu di Indonesia ya, dan juga di dunia. Untuk itu kita melakukan langkah-langkah konkret ya. Secara internal kita memperkokoh dua pilar utama perusahaan, yaitu perusahaan yang terpercaya dan inovatif. Dan kami menyelaraskan sistem dan prosedur dan proses operasional perusahaan mengikuti dengan kaidah-kaidah good corporate governance tentunya dan standarisasi internasional. Dan tentu dengan pengalaman dan pemahaman kita semua terhadap konsumen Indonesia, kami juga berusaha dan terus melahirkan produk-produk baru yang inovatif. Dan tentu karena Panasonic juga mempunyai teknologi yang begitu pesat di Jepang, nah kita juga ingin memanfaatkan semua itu. Dan mungkin target apa lagi yang akan dicapai 2004 nanti berkaitan dengan perubahan brand ini juga? Mungkin target penjualan mungkin atau pendapatan? Tentu kalau kita lihat yang kita rubah ini kan sebetulnya nasional itu lebih banyak di Indonesia untuk produk kategori produk-produk alat-alat rumah tangga. Di luar alat-alat rumah tangga seperti audio visual. Komisi B untuk saya bacakan dalam majelis disetujui, dan kalau tidak disetujui mari kita perbaiki bersama-sama. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik yang sudah. Bagaimana para musyawirin bisa disetujui? Ya, silakan. Ya. Jadi kalau nanti apa istilah ini secara kriteria membuat contohnya. Jadi itu alhamdulillahirabbil. Ada satu lagi tertinggal dari komisi C. Ada yang tertinggal sebentar. Budi yang tinggi kembali ke tempat masing-masing dan juga dapat mengamalkan atau mensuksesikan apa yang kita rumuskan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pembacaan doa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Persilakan. Sarapan pagi besok tempatnya di restoran Yamamoto. Dan tinggal nanti disosialisasi kepada masyarakat. Di lantai dasar di depan di bank yang berbasis Bukit Nirwana, di lantai dasar depan Bukit Nirwana ada restoran Jepang. Fatwa
fatwanya Hukumnya wajib. ya harus tidak boleh, itu artinya tidak boleh, itu artinya haram. Mengapa Ya. tidak tegas haram aja Pak? Ya haram. Jadi bukan perkataan tidak boleh. Bukan tidak boleh menggunakan lembaga keuangan yang berbasis bunga. Ya, begitu. Untuk daerah-daerah yang bisa terlayani oleh lembaga keuangan syariah. Tapi kalau yang belum bisa terlayani, maka masih dibolehkan dana darurat atau hajat. Jadi sejak hari ini sudah berlaku bahwa Sudah. haram. Ya, sejak tadi diketok, disetujui oleh Istimewa Ulama, itu menjadi keputusan. Untuk Jakarta haram hukumnya. Ya. Jakarta karena dinilai sudah. Jakarta mungkin tidak seluruhnya, sebahagian. Pak, itu nanti daerah-daerahnya akan ditentukan kriteria. Oh tidak. Artinya nanti ada daerah-daerah yang sudah ada ya. Artinya otomatis, yang belum ada ya Secara otomatis. definisi apakah pakai radius kilometer atau gimana Pak untuk daerah yang Saya kira tidak radius lah, bisa dilayani lah, itu kan relatif sekali. Bisa kantor, bisa. Ya tidak menyulitkan. Kalau yang tidak bisa terlayani, maka boleh menggunakan jasa yang lain. Atau misalnya dalam jumlah yang besar, yang misalnya belum bisa ditangani oleh bank syariah, masih bisa menggunakan yang lain. Atau jasa-jasa lain yang tidak menggunakan basis bunga, yang sifatnya pelayanan, transfer, dan sebagainya. kredit juga itu. Kredit itu bunga itu. Yang jangka panjang Pak, artinya yang misalnya kredit rumah seperti itu gimana nih efeknya nanti? Ya artinya kalau yang sudah itu kan, yang ke depan kan ada sistem di dalam lembaga keuangan syariah, ada sistem murabahan namanya. Artinya tetap harus dialihkan Iya. ya Pak ya? Ya, sementara cukup saya kira. Pak dasarnya yang kuat apa sih Pak sebetulnya? Karena bunga itu kan sesuatu yang tidak ada imbalan apa-apa. Jadi itu hanya sifatnya itu hanya time value of money. Kalau dalam bahasa kita itu kezaliman itu. Ya, artinya dia dapat tanpa orang lain memperhitungkan untung apa tidak, rugi apa untung. Pokoknya dia untung terus. Nah itu tidak dibagi berdasarkan hasil, tidak berdasarkan hasil. Bisa merugikan nasabahnya. Bisa merugikan bank, bisa juga. Pak, katanya BI kemarin diundang, tanggapannya gimana Pak? Ya BI itu mengharapkan tentu tidak secara mutlak gitu, dan memang putusannya tidak mutlak kan. Maksudnya tidak mau Artinya tidak total bahwa tidak boleh sama sekali, tidak. Tapi ada bolehan karena darurat yang masih ada. Kalau nanti ada efek ras besar-besaran. Oh tidak akan ada. Ya akan ada perpindahan pun secara pelan. tidak akan ada, Pak, kan hukumnya udah jelas haram. Ya kan tidak mungkin begitu cepat gitu kan. Tapi dia akan berjalan gradual saja. Laporkan. Ini juga saya kira ini juga ada dalam rangka transparansi supaya kalangan masyarakat juga bisa. Ini tentu asumsinya ini terutama teman-teman media massa dan civil society organization memang harus punya catatan. Namanya nasi bungkus, apakah namanya t-shirt segala macam ya, itu harus dihitung, diterjemahkan untuk uang. Biaya uang itu ada apa namanya berikutnya ya pinjaman, karena pada pemilu 99 itu kalau hasil audit dari teman-teman ayat akan publik ada yang utangnya nggak dibayar mungkin sampai dikategorikan sebagai sumbang. Utang pinjaman agar itu urusan antar kategorikan sebagai sumbang. Pada pemilu 99 kita juga mendapat laporan bahwa dalam SK ini kita mengatakan potongan itu harus wajar. Kalau melebihi kewajaran, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu saya hanya menyampaikan garis besar. Rekening khusus dana kampanye ini wajib dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum, tapi karena waktu pas hari Kamis yang lalu saya bicara dengan para sekjen, tahunya baru sekarang, baru kemudian mereka minta
seminggu 7 hari itu dihitung dari sejak mereka menerima pemberitahuan hari Kamis yang lalu. Kita bertemu tanggal 12 yang lalu, berarti ini yang dijanjikan oleh para sekjen, dan sekali lagi saya ulangi pada khususnya Biro Hukum, karena Biro Hukum yang menangani soal ini. Dalam rekening khusus Pak Ramlan sudah menerangkan dua hal. Pertama latar belakang, kedua KPU 676. Barangkali demi tertibnya diskusi pada sesi ini, kami mohon pertama kita berikan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan dan Pak Ramlan menjawab. Kemudian perlu disosialisasikan kepada partai politik dan peserta pemilu, ya, baik peserta pemilu dari partai maupun yang persorangan calon anggota DPD dan insya Allah nanti kepada pasangan calon presiden. Seperti yang tadi sampaikan dalam acara di depan para peserta dari partai politik peserta pemilu, SK KPU nomor 676 itu mengatur mengenai laporan keuangan partai politik dan laporan sumbangan dana kampanye pemilu yang harus disampaikan oleh peserta pemilu. Ini pengantar dari saya, silakan kalau ada pertanyaan. Saya menyampaikan bahwa partai politik itu bisa dikatakan menentukan arah perkembangan negara ini. Karena hampir semua lembaga negara di pusat maupun daerah itu orang-orangnya dipersiapkan, di kader, ya, dipilih oleh orang-orang partai politik. Karena arah dan perkembangan bangsa negara ditentukan oleh partai politik, maka partai politik harus punya kredibilitas di mata rakyat. Nah, supaya mereka punya kredibilitas di mata rakyat, supaya dipercaya oleh rakyat, maka antara lain dalam bidang keuangan ini harus ada transparan dan harus bersikap adil. Gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa tiap partai politik harus melaporkan laporan keuangan tahunan, kemudian peserta pemilu harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran, ya, dalam rangka kampanye pemilihan umum. Dalam rangka supaya ada kredibilitas harus transparansi dan harus ada keadilan. Jangan sampai ada karena partai politik itu nanti yang mengendalikan negara, mereka membuat keputusan. Jangan sampai keputusan dibuat hanya menguntungkan kelompok tertentu yang menyumbang paling besar. Nah, itu dalam laporan yang mereka sampaikan yang harus diaudit oleh kantor akuntan publik, disampaikan kepada KPU, dan KPU harus menyampaikan kepada masyarakat. Tidak lain maksudnya supaya partai politik yang menentukan arah dan perkembangan negara ini mendapat kepercayaan dari rakyat. Oke. Coba deh. Nah, ada sistemnya, belum ada tatanya gitu. Maka mulai untuk sekarang ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu, kita memulai sebenarnya kita menciptakan kultur baru. Gitu. Maka standarisasi yang disusun oleh teman-teman IAI itu adalah standarisasi minimal. Jadi belum dituntut yang walaupun tadi disampaikan Pak Ahmadi Broto tidak ada yang sempurna gitu, tapi standarisasi ini belum terlalu menuntut terlalu tinggi gitu ya. Oleh karena itu, kalau standarisasi minimal ini bisa dilakukan, ini merupakan suatu loncatan besar dalam upaya kita membangun kultur baru sehingga kredibilitas partai kita akan besar. Semua teman-teman media massa dan masyarakat, dan terutama dari mereka yang memegang kekuasaan publik, bahwa mereka punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya semua tindakannya, terutama dimensi keuangannya, kepada masyarakat. Bila nanti terjadi sesuatu yang menyangkut prosedur audit dan kesalahan juga pada auditor, kita punya mekanisme internal yang sangat ketat sebagai suatu organisasi profesi. Kita punya yang disebut dengan majelis kehormatan, kita punya yang disebut komisi etika. Tapi seperti tadi yang Bapak bilang, kembali lagi ke orangnya dulu, Pak. Ya. Kembali lagi, saya tambah seperti itu. Terima kasih. Itu bukan auditor, tapi yang kompartemen apa tadi? Akuntansi sektor publik, yang kita menciptakan tata sistemnya ini. Yang mengaudit nanti itu ada akuntan yang pilihan parpolnya. Ya, peserta pemilunya yang memilih kantor akuntan publik mana. SK ini hanya mengatakan kantor akuntan publik ini pertama tidak boleh punya afiliasi dengan partai politik peserta pemilu, yang kedua mendapat izin dari Departemen Keuangan. Nah, saya mau kaitkan apa yang saya Pak Safri tadi,
kalau ada kantor akuntan publik yang menyimpang, seperti kita pernah saksikan, itu Menteri Keuangan bisa membekukan izinnya. Saya baca di media ada beberapa kantor akuntan publik yang dibekukan izinnya gitu. Jadi ini sanksi bagi selain Majelis Kehormatan Profesi gitu ya. Jadi siapa yang akan mengaudit laporan keuangan parpol itu pilihan parpolnya sendiri. Kan pengeluaran segala macam, ini pengeluaran lebih banyak daripada yang dimasuk dalam rekening gitu kan ketahuan ya. Akan bisa ditelusuri lebih jauh. Tadi ada yang mengatakan kenapa tidak ditunjuk menerima laporan keuangan dari parpol atau peserta pemilu. Agak sedikit ya. Lalu kira-kira saran atau pesan apa untuk kami? Terima kasih kepada Ibu Moderator dan terima kasih kepada dari Bali dan dari Bengkulu. Ini semua Banten, Bali, Bengkulu. Apakah teman-teman dari Bali dan dari Bengkulu? Karena saya rangkum saja jadi satu dan lihat di sini bahwasanya ini kenapa di dalam pelaksanaan, namun di sini dijelaskan ini adalah purnawirawan. Tolong tidak dijadikan satu TNI purnawirawan adalah TNI si suami. Secara hukum, secara praktis sudah tidak. Kalau disebut sudah mantan itu sudah bukan lagi secara hukum tidak disebut lagi istrinya. Status TNI aktif yang disebut di sini untuk tidak berpolitik praktis. Tidak, peran TNI dalam pemilu ini nanti seperti apa? Tapi netral. Ya. Pak, soal nanti deh. Jadi maksudnya Gimana, Pak? apa sih Pak pengawasan terhadap pemilu Apa? yang akan dilaksanakan tahun depan? Kita serahkan kepada kepolisian. Kepolisian mengajukan permintaan bantuan tadi sudah disebut dalam bentuk institusi. Jadi bukan. Oke, jadi PNI-nya sendiri Pak dalam pemilu itu nanti hanya sebatas apa Pak? Ini kan kamera Apa? jatuh. Aduh, awas. Kalau perlu gue perlu pegang. Udah deh, biar aja deh. Apa? Sebatas apa? TNI akan berdiam. Semua kan kita kan sudah ada di mana-mana kan. Kesiapan dari pengamanannya. Loh, kita kan pengamanannya itu kan serahkan kepolisian gitu. Enggak, maksudnya kesiapan dari TNI sendiri, Pak. Oh, kita Jika selalu suatu siap. diminta backup. Kita selalu siap selalu. Ya. Atas permintaan kawan. Kita selalu siap untuk atas permintaan semuanya. Pak, tapi kalau